Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin saya akan share screen. Oke, apakah sudah bisa dilihat? Ya, Pak. Sudah ya. Ya, sebelumnya saya mohon maaf karena di layar saya muncul warning nih beberapa kali. Your network bandwidth is low katanya. Jadi kalau nanti ada problem, mohon dimaklumi. Saya nggak tahu kenapa. Baik, Ibu Bapak sekalian, ini adalah judul yang diberikan kepada saya, ya, Pak Heru, untuk menghubungin saya, dan kemudian saya bilang, saya mau ngomong apa ya? Dan tapi saya nggak bisa menolak kalau yang ngomongin Pak Heru. Dan kemudian ada Pak Sudari, ada Pak Adi, ya, kemudian ada yang lain juga, banyak sekali Ibu Bapak sekalian. Jadi tidak ada alasan buat saya untuk menolak. Dan kalau satu lagi sebetulnya ada alasan nostalgia sebetulnya yang penting. Saya nggak tahu Pak Sudari, Pak Adi, Pak Heru pasti ingat. Dulu kita pernah melakukan, dulu itu tahun 1983. Sebelum kita lulus. Yang presentasi waktu itu Pak Adi juga, moderatornya. Kita pernah melakukan acara seminar di Aula Agronomi IPB. Ya, zaman dulu. Ya. Dan topiknya ya kira-kira tentang ikan, sama juga. Kecap ikan rucah kalau tidak salah ya, Pak Adi. Nah, jadi ini nostalgia nih. Ya. Mohon maaf kepada ibu bapak yang lain. Ya. Tetapi topiknya timely sekarang ya, seperti disampaikan oleh Pak Heru dan juga Pak Sudari tadi, bahwa rumput laut ini hal yang sangat penting bagi Indonesia dan katanya akan sangat berkembang juga. Dan karena untuk itu, maka saya ingin mengucapkan selamat kepada Diklat Profesi BUKM IPB dan juga terima kasih atas undangannya ya, untuk acara ini berapa kredit Pak Heru ya? Kalau 14 kali pertemuan itu 3 kredit atau 2 kredit ini? Jadi, luar biasa nih Pak Heru. Ya. Baik, ya. Nah, saya sebetulnya tidak terlalu involved dengan rumput laut, ya. Pak Heru dan Pak Sudari sangat involved di situ. Saya lebih banyak involved di bidang pangan secara umum, ya. Tetapi saya dimintakan untuk topik yang berhubungan dengan standar. Jadi mudah-mudahan nanti ada sesuatu yang bisa saya sampaikan. Untuk itu, yang pertama, ya, sebagai pendahuluan, saya ingin menyampaikan ini adalah data yang barangkali Ibu Bapak sekalian yang bekerja di bidang ini sangat aware bagaimana production dari aquatic animal termasuk algae itu berkembang dari tahun ke tahun ya, secara global. Dan kalau kita lihat secara khusus di sini ya, untuk hal yang berhubungan dengan aquatic algae ini meningkat ya, yang bagian atas ini, dan ini mostly adalah seaweed. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Sudari, kalau kita bicara tentang seaweed, terutama secara global kita adalah nomor 2 tadi ya, dan apalagi kalau bicara secara spesifik untuk tropical seaweed, maka Indonesia itu yang dominan. Jadi ini sesuatu yang sangat signifikan bagi perkembangan ekonomi kita. Dan dalam angka data-data produksi tadi dari tahun 2000 sampai 2018 itu disajikan pada tabel yang ada di depan kita ini. Ya. Kalau kita lihat, yang pertama bahwa ini secara umum, secara global, maka Japanese scalp ini yang masih mendominasi secara global angka produksinya. Ya. Ini dari FAO, State of World Fishery and Aquaculture 2020, disusul dengan UKMA dan seterusnya. Dan
kalau kita lihat dari tahun ke tahun, dibandingkan dengan tahun 2000 sampai 2018 sekarang ini, itu meningkatnya bisa 3 kali lipat itu. Nah, jadi suatu perkembangan yang luar biasa, yang menurut saya potensi yang sangat besar bagi Indonesia. Yang menarik juga dari report yang sama, The State of World Fishery and Aquaculture 2020 itu, disebutkan bahwa ada suatu peluang ke depan untuk perkembangan yang sangat promising, gitu ya, potensial sekali, yang masuk dalam kategori yang dalam data-data statistik secara umum itu biasanya masih excluded ini. Medicine, kosmetik. Halo? Ya, Prof, oke now. Ya, sekarang oke, Pak. Oke. Ya, jadi potensi untuk high value chemical, medicine, kosmetik, water treatment, food industry, dan bahkan biofuel. Jadi betul-betul ekonomi masa depan. Ya, jadi ini sesuatu yang, maaf, hilang ya. Ya, yang sangat promising dan kita punya potensi yang sangat besar. Jadi ini sesuatu yang sekali lagi lapangan yang future-nya sangat bright ya, sangat cerah di situ. Kalau kita lihat dari literatur selama ini, ya, potensi pemanfaatan atau penggunaan rumput laut itu berkembang terus. Awalnya secara tradisional, terutama di Asia, kita tahu bahwa termasuk di Rembang, di tempatnya Pak Heru, itu digunakan untuk pangan kan ya, secara tradisional. Jadi dan itu sudah berabad-abad. Jadi di Asia itu salah satu. Belakangan kemudian negara-negara yang lain itu secara saintifik mempelajari dan kemudian meyakini bahwa produk ini produk yang cukup istimewa sedemikian rupa sehingga mereka mulai, ya, termasuk di Eropa. Ya. Jadi mulai banyak edible seaweed mulai dikenal, ya, dan bahkan ditengarai mempunyai sifat-sifat fungsional yang promising, yang positif, antara lain kayak gizi, ya, zat vitamin, mineral, dan juga beberapa asam lemak khusus yang sangat penting bagi kesehatan. Karena itulah maka pemanfaatannya menjadi berkembang, ya, tidak hanya di Asia tetapi juga di dunia yang lain secara global. Ya. Kalau kita lihat, saya akan fokus ya tentunya tadi potensinya bisa untuk kosmetik, obat termasuk, tapi saya tidak punya informasi dan juga authority di bidang itu. Kita bisa kelompokkan atau fokuskan kepada pemanfaatannya di sektor pangan ya, dan ingredient pangan. Secara khusus sekarang ini banyak manfaat utamanya, terutama di industri pangan adalah untuk bahan tambahan pangan, ya, alginat, agar, karginan, ya, dan juga beberapa yang emerging seperti misalnya fucoidan, laminarin, ulfan ini ya. Ini dari ekstrak, dan secara dominan dari sisi penggunaan dan yang luas dan juga volume itu adalah untuk agar, alginat, dan karaginan. Kalau kita lihat di dunia, produk-produk komersial yang menggunakan ini juga sangat beragam ya, di berbagai dunia. Ya. Saya tidak akan masuk ke situ, tapi kita bisa lihat di situ. Nah, Indonesia sendiri memanfaatkan ini dengan baik. Tadi Pak Sudari juga sudah menyampaikan, secara global ini kita termasuk produsen utama untuk rumput laut, ya, yang mendominasi sekitar 38%, dan ini
meningkat terus dari tahun ke tahun. Ya. Kalau kita lihat signifikan ini pertumbuhannya ya. Dan kalau kita coba, ya, ini saya ambil dari satu laporan yang berjudul Seaweed Nation ini. Rumput laut jelas sekarang ini sebagai salah satu produk menyumbang signifikan bagi produksi perikanan budidaya di Indonesia. Ya, Pak kita sudah menyampaikan. Dan ini tentunya berkontribusi pada ekonomi Indonesia. Mulai ekspor tercatat di laporan ini tahun 81 itu mengekspor 81 ton. Ya. Sebelumnya barangkali juga ada, tapi tidak tercatat di dalam laporan ini. Dan kemudian nilainya meningkat terus. Tahun 2014 itu bahkan mencapai 300 juta Australian dollar, ya, menurut salah satu laporan ada di situ. Tetapi laporan ini juga mengidentifikasi bahwa tadi sebagian besar, sekitar 80% ekspor rumput laut ini dalam bentuk bahan baku kering, jadi dried seaweed, yang nilai tambahnya tentunya minimal, ya, rendah. Tujuan ekspornya bisa ke Cina, Korea Selatan, Vietnam, dan beberapa Filipina, dan seterusnya. Itu data-data yang ada. Dan ini tidak banyak berubah. Ya. Ini tahun 2014, 18 sampai laporan yang terakhir yang saya ambil ini dari laporan surat kabar ini tahun 2021 dan tahun 2020 itu kondisinya juga masih sama, yaitu masih fokus ke rumput kering, dried seaweed, yang tadi diidentifikasi sebagai suatu produk yang nilai tambahnya relatif rendah, yang perlu kita tingkatkan sebetulnya. Ya. Dan kita punya kemampuan untuk itu. Karena itulah maka kalau kita bicara ekspor, ya, dan kemudian ingin meningkatkan daya saing, maka kita perlu mencoba mempelajari secara lebih mendalam tentang bagaimana sebetulnya teknologi yang jelas, dan itu sebagian sudah kita mulai. Di samping itu juga mengenai persyaratan keamanan dan mutu rumput laut di tingkat global karena kita ingin melakukan ekspor. Ya. Itulah yang coba dimintakan oleh Pak Heru saya untuk review sedikit banyak untuk itu. Ya. Kalau kita bicara tentang persyaratan atau standar global dalam hal ini, tentunya ini sangat tergantung pada beberapa faktor. Ya. Tergantung dari proses produksi, bagaimana termasuk kondisi produksinya, lapangan, proses pengolahannya, dan juga nanti dimanfaatkan untuk apa. Tentunya standarnya akan berbeda. Makanya tadi saya akan coba fokus yang berhubungan dengan food application. Di samping itu, ada upaya-upaya atau ada keinginan-keinginan secara global juga untuk menjaga sumber daya yang sangat berharga ini bagi masyarakat, terutama masyarakat pesisir dan juga masyarakat global yang kami. Demikian juga ada kebutuhan untuk menjaga dari kemungkinan kalau ini tidak distandarisasi atau tidak ada peraturan, regulasi begitu, bisa saja eksploitasi yang dilakukan itu mungkin akan memberikan pengaruh merugikan atau negatif pada kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati. Jadi itu. Dan kemudian tadi ini makin populer penggunaannya, makin luas. Dan banyak dari penggunaan sekarang ini itu adalah untuk pangan. Ya. Kalau kita bicara tentang pangan, maka yang pertama dan utama sebagai prasyarat adalah keamanan. Ya. Bahkan kalau kita lihat di websitenya FAO, FAO itu sekarang sedang mengkampanyekan bahwa if it isn't safe, it isn't food, katanya. Jadi first thing first, food must be safe. Jadi pangan kalau kita bicara harus aman untuk bisa kita katakan produk tersebut sebagai pangan. Karena itulah maka pemenuhan persyaratan menjadi sangat penting. Di samping itu alasan selanjutnya adalah semakin beragamnya tadi penggunaan rumput laut dan semakin spesifik. Untuk aplikasi A persyaratannya khusus ya. Jadi persyaratan mutu maupun fungsi-fungsinya juga khusus, functionality-nya juga khusus. Sedemikian rupa sehingga sekali lagi diperlukan itu tadi standar sedemikian rupa sehingga ada komunikasi yang baik antara pengguna dan produsen. Ya.
melalui standar, tentunya standar yang relevan tadi. Nah, ada beberapa hal kalau kita bicara standar. Ya. Kalau saya rasa kita aware mengenai hal ini, ya, di sektor produksinya, dari level produksi, kalau saya bicara dari sisi kodek, sampai sekarang tidak ada code of practice misalnya yang berhubungan dengan seaweed production. Sampai sekarang belum ada. Ya. Ada code of practice untuk fish dan fishery product, itu ada. Nah, mungkin kita bisa gunakan itu sebagian yang relevan, tetapi spesifik untuk seaweed dan seaweed product itu belum ada. Ya. In terms of code of practices. Ya. Nah, yang ada beberapa, tentunya saya menunjukkan saja ini. Standar yang dikembangkan oleh Marine Stewardess Council dan Aquaculture Stewardess Council juga. Ya. Ini standar yang mencoba mengatur tentang atau memberikan guideline tentang produksi, proses produksi, yang mengendaki bahwa proses produksi tersebut dilakukan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan secara lingkungan dan juga dilakukan dengan social responsibility yang baik. Ya. Kenapa ini penting standar ini? Karena kita tahu bahwa rumput laut itu adalah bagian esensial dari ekosistem laut itu sendiri. Ya. Dia merupakan salah satu mata rantai dari rantai pangan laut yang kompleks, yang kita tidak ingin merusaknya itu. Dan kemudian juga tadi, sebagai sistem dari mata rantai ekosistem ini, maka rumput laut keberadaannya merupakan hal yang penting bagi habitat laut secara keseluruhan. Dan seringkali juga bahwa rumput laut ini berfungsi juga sebagai area pembibitan atau pertumbuhan untuk banyak spesies air. Ya. Jadi karena menyadari mengenai hal ini, maka perlu ada suatu standar, dan standar ini dari tahun ke tahun mempunyai arti yang makin penting dan makin penting. Ini standarnya, saya tidak akan bahas, tetapi ini efektif mulai berlaku 1 Maret 2018 yang lalu, dan mekanisme atau standar ini dikembangkan dengan menggunakan 5 prinsip utama. Yang pertama adalah bagaimana kita melakukan proses produksi rumput laut ini dengan prinsip-prinsip sustainability, khususnya yang berhubungan dengan wild population di dalam laut tersebut. Kemudian kita lakukan dengan cara meminimalkan pengaruh terhadap lingkungan, terutama pengaruh negatif, memastikan manajemen produksi yang efektif, dan mempromosikan social responsibility dari sistem industri ini, kemudian juga menguatkan hubungan kita, sistem produksi rumput laut ini dengan dan interaksinya dengan masyarakat. Ya, ada 5 prinsip itu yang standar ini coba akomodasi, dan standar ini dikenal dengan nama di ASC dan MSC Seaweed Standard, ya, global ini, Seaweed Standard. Jadi bagian dari produksi. Sekali lagi, ini detailnya saya tidak akan uraikan 5 prinsip tersebut, dan mekanisme yang dipakai adalah dengan mekanisme sertifikasi. Ya. Ada 8 step untuk melakukan sertifikasi ini. Saya rasa bisa dicek nanti, ya, di websitenya ASC, dan detailnya nanti kita bisa diskusikan kalau perlu. Ini adalah dari aspek produksi. Nah, kalau saya bicara secara spesifik untuk kodeks, tadi saya katakan standar yang berhubungan dengan proses produksi atau code of practice itu belum ada, tetapi kita punya, dan ini sifatnya adalah regional standard, yang mengeluarkan adalah Asia, jadi CC Asia, Codex Committee untuk Asia Region, yang diadopsi pada tahun 2017 yang lalu. Ya. Jadi berapa itu? Ya, 3-4 tahun yang lalu. Ya. Ini bisa di-download di website ini. Dan ini secara spesifik menjelaskan standar mengenai produk olahan lever, jadi lever products, atau beberapa, ini barangkali kita kenal nori, ya, itu adalah salah satu dari level produk yang ada. Ya, dan
Dan ini diusulkan oleh Korea, ya, dan akhirnya diadopsi. Dan karena ini satu-satunya standar yang ada, maka walaupun ini untuk Asia, tapi karena diadopsi di Codex, maka bisa juga digunakan sebagai reference untuk global trade yang melibatkan negara-negara di luar Asia juga. Ya. Jadi skopnya saya tidak akan jelaskan satu-satu, tapi ini hanya menunjukkan standar ini apa saja. Ya, membahas tentang scope ya untuk level produk ini. Jadi ini untuk dried liver, roasted liver, dan seasoned liver yang diberi bumbu misalnya ya. Jadi ini adalah untuk genusnya Biropia. Yang kita lihat definisinya itu adalah bahwa ini ya prepared mainly with raw liver, ya, which belong to the genus Biropia, dan all produk ini are dried, dan setelah pengeringan produk tersebut bisa di roasted, ya, bisa juga di season atau diberikan bumbu dan seterusnya. Saya kenal ya, kita kenal sebenarnya model produk-produk ini banyak sekali sekarang beredar. Dan stylenya juga bisa macam-macam ya, ada di sana. Ini yang dideskripsikan dalam standar ini. Produk type-nya bisa berupa hanya dried liver saja, bisa other, jadi modifikasi, tersedia di situ ruang untuk melakukan inovasi. Kemudian ada yang roasted, ada juga yang season itu ada dua, ya, dengan brewing, jadi dengan tambahan proses produksi. Beberapa quality factor disebutkan di sana, ya. Antara lain misal yang berhubungan dengan moisture content, ya, untuk jenis-jenis tertentu, disebutkan juga di sana maksimum 14% untuk dried liver product misalnya. Untuk roasted liver bisa sampai 5% dan seterusnya. Acid value, kemudian classification of defective ada di sana, dan lot acceptance-nya juga dideskripsikan dalam standar ini. Ya. Kemudian food additive apa saja yang boleh dipakai juga tersedia di sana, dan sebagaimana standar kodeks yang lain, biasanya kita diminta produk apapun untuk konsultasi dengan GFSA, yaitu General Standard for Food Additive. Jadi kalau saya bicara tentang food additive, kalau dia tidak ada secara spesifik disebut di dalam standar level produk ini misalnya, atau untuk standar yang lain, maka kita perlu mempelajari atau berkonsultasi kepada General Standard for Food Additive ini. Ya. Ini updated setiap tahun, dan ini bisa kita lihat ada juga online versionnya, sehingga untuk searchingnya biasanya lebih mudah. Demikian juga yang berhubungan dengan flavoring. Ya. Ada guideline for the use of flavoring, dan ini kita perlu konsultasi ke sana kalau kita ingin mengembangkan produk-produk semacam ini. Ya. Hal yang lain juga tentang kontaminan. Ya. Ini juga diatur kontaminannya apa saja, ya, yang diperkenakan dan batas maksimumnya seperti apa, dan kita juga diminta untuk konsultasi dengan General Standard for Contaminant and Toxin in Food and Feed. Ya, ini bisa kita lihat di Codex website. Dan sebagai proses produksi pangan, maka sebagai prasyaratnya syarat-syarat higiene harus kita ikutin, dan itu ada di General Principle of Food Hygiene. Ya. Ini adalah dokumen dasar yang sekarang ini digunakan untuk pengembangan HACCP program, ya, di berbagai food safety management system, yang dokumen ini baru saja direvisi tahun 2020 yang lalu. Jadi versi yang terakhir adalah versi tahun 2020 yang diadopsi pada bulan September 2020 yang lalu. Demikian juga yang berhubungan dengan mikrobiologi. Sekali lagi saya akan menunjukkan bagaimana hubungan antara kodeks standar yang berhubungan dengan level produk ini dengan standar kodeks yang lain yang berhubungan dengan food additive, berhubungan dengan flavoring, berhubungan dengan kontaminan, berhubungan dengan food hygiene, dan juga berhubungan dengan microbiological criteria. Ini perlu kita konsultasikan. Di dalam standar ini juga ada yang disepakati tentang bagaimana weight and measures-nya,
Demikian juga tentang labeling, ya, nama, bagaimana kita memberikan nama, kemudian apa namanya, labeling, dan juga termasuk labeling untuk yang non retail container. Jadi cukup apa namanya, komprehensif, dan Ibu Bapak sekalian bisa sekali lagi berkonsultasi di website ini. Ya. Packaging, dan kemudian juga method of analysis and sampling. Bagaimana kita melakukan sampling sana. Jadi cukup lengkap. Ya. Ada lagi yang berhubungan dengan standar yang dikembangkan tapi belum selesai ini, ya, dan masih pengembangan, terutama di Eropa, karena Eropa itu melihat dried seaweed ini sesuatu yang baru, ya. Bahkan di EU itu ada satu regulasi yang disebut sebagai novel food, ya, yang mengatakan bahwa anything, ya, food yang baru yang belum dikenal oleh mereka itu harus dilakukan risk assessment secara total, dan beberapa berhubungan dengan seaweed ini masuk dalam kategori itu, ya. Jadi Eropa, ini termasuk dari EFSA, ya, European Food Safety Authority, saat ini itu sedang melakukan risk assessment yang berhubungan dengan seaweed, yang nantinya hasil dari risk assessment, kajian risiko ini akan digunakan untuk menetapkan batas maksimum. Jadi sampai sekarang belum. Ya. Yang ada itu adalah khusus untuk kadmium. Ya. Kadmium ditentukan pada tahun 2008 karena Eropa mengkhawatirkan dalam hal ini bahwa kadmium itu bisa berakumulasi di dalam seaweed dan nanti kandungannya sangat tinggi, dan untuk itu perlu dibatasi tahun 2008. Tapi kemungkinan ini juga akan direview. Saat ini khususnya yang banyak beredar di Eropa itu adalah yang berhubungan dengan food supplement. Ya. Jadi food supplement khususnya exclusively or mainly of dried seaweed. Ini cukup berkembang di sana. Dan untuk itu diberi berat batas maksimum di sini 3,0, ya. Ini adalah batas maksimumnya. Nah, itu yang ada di Eropa, ya. Jadi kalau kita bicara standar tadi yang ada secara global adalah itu. Di samping itu, ya, kalau kita bicara tentang persyaratan, ada juga beberapa informasi yang berhubungan dengan spesifikasi dari JECFA. Ya, JECFA adalah lembaga yang dibentuk oleh FAO-WHO, Joint Expert Committee on Food Additive, yang bertugas dua hal. Pertama adalah melakukan risk assessment, dan sebelum melakukan risk assessment, kajian risiko, dia juga nantinya akan menetapkan spesifikasi. Ini bukan standar, tetapi spesifikasi. Yang kalau spesifikasi ini dipenuhi, maka dia boleh digunakan. Nah, masuk dalam kategori food additive yang bisa dikaji oleh JECFA. Ya. Sebagai contoh di sini adalah ini untuk PES, ini adalah apa namanya, proses Euchima seaweed. Ya. Kalau apa namanya, ini bisa persyaratan dalam spesifikasi ini bisa dipenuhi, maka dia bisa dikategorikan sebagai suatu food additive yang AD-nya, acceptable daily intake-nya, itu masuk dalam kategori not specified. Artinya tidak ada batasan tertentu tentang jumlah maksimumnya. Ya, jumlah maksimumnya akan membatasi dirinya sendiri sesuai dengan technological purposes dari penggunaan food additive tersebut. Ya, jadi secukupnya atau sesuai dengan good manufacturing practice, itu sering kita dengar. Ya. Jadi tidak di set maksimum berapa. Ya. Dengan syarat kalau dia mampu memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada. Ya. Technological function-nya itu utamanya apa? Utamanya adalah sebagai thickener, sebagai gelling agent, sebagai stabilizer, dan sebagai emulsifier. Ya, saya rasa itu umum kita kenal. Apa namanya, di dalam dokumen yang sama tersebut, ini sering juga disebut sebagai PES atau PNG kerajinan atau semi-refined kerajinan, dan itu diberi INS number, International Numbering System, nomor 407A. Ya. Sekali lagi, kalau itu speknya memenuhi. Ini definisinya, saya tidak akan bacakan, Bapak sekalian nanti bisa lihat. Ya. Dan identification-nya sangat detail di sana sebagai spek kalau kita ingin mengembangkan PS dalam hal ini.
solubility-nya bagaimana, tes fosfolfatnya seperti apa, galaktos dan anhidrous galaktosnya bagaimana, dan seterusnya dari situ, ya, termasuk hal-hal yang berhubungan dengan loss on drying, pH, viscosity, ya, sulfate, total ash, dan seterusnya. Jadi cukup lengkap di sana, Bapak sekalian. Ya. Jadi yang berhubungan dengan spek dari PES ini menurut JECVA. Sekali lagi JECVA itu bukan lembaga pengembangan standar, tetapi dia lembaga untuk melakukan evaluasi atau kajian risiko. Nah, ketika dia melakukan kajian risiko, sebelumnya dia akan menentukan spek yang masuk itu adalah seperti apa. Dan itu digunakan oleh Codex ketika Codex nanti akan mengembangkan standar. Sekali lagi ini yang berhubungan dengan purity-nya, arsenik, ya, kemudian lead, kemudian kadmium, kemudian merkuri. Kita tahu bahwa ini hal-hal yang penting, terutama di dalam ekosistem laut, ya, berhubungan dengan merkuri dan seterusnya. Di sini disampaikan misalnya kurang dari 3, ya, kurang dari 5 ya, miligram per kilogram ppm. Kemudian kadmium, ini spek JECVA untuk kerajinan. Kalau yang EFSA tadi itu adalah maksimum level untuk dried seaweed, ya, 5 ppm, yaitu EFSA. Ya. Nah, jadi kita bisa lihat juga itu dalam dokumen yang sama tentang spesifikasi yang dikeluarkan oleh JECVA untuk agar. Ya. Agar itu International Numbering System-nya adalah 406. Dan sekali lagi, ini menarik kalau agar AD-nya, acceptable daily intake-nya adalah not limited. Ya, jadi acceptable daily intake itu ada yang specified secara numerik ya, nomor batasnya berapa. Ada juga yang not specified, artinya it's up to you as long as dia mencapai tadi technological purpose tertentu dan itu dilakukan sesuai dengan good manufacturing practices. Kalau not limited itu nggak ada batasnya. Ya, jadi berapapun boleh, bahkan dimakan boleh. Kalau agar kan kita boleh makan agar. Jadi ini sesuatu yang sangat safe lah dikatakan. Tetapi tentu tetap harus mempunyai spek tertentu dan speknya itu apa saja ada di sini tadi. Ya, saya tidak akan uraikan sekali lagi, saya akan cepat. Ya, sekali lagi ini juga sebagai thickener, stabilizer dan emulsifier. Kemudian solubility-nya seperti apa itu ada di sana. Kemudian dan seterusnya nanti saya sampaikan handout-nya nanti kepada Pak Heru, ya, bisa di-share kalau diundang. Kemudian kerajinan, ya, kerajinan itu juga sama, itu ada speknya dan sama ini dari JECVA dan Bu Basrian bisa nanti lihat secara detail di lampiran 3. Demikian juga dengan alginat, ada mohon maaf kalau agak ramai nih, untuk potasium alginat, ya, ini INS number-nya 402. Demikian juga untuk sodium alginat, kaitan dengan sodium salt, ya, INS-nya 401, ya, dan speknya seperti apa ada di sana semua yang tadi akan memberikan, kalau kita lihat tadi acceptable daily intake yang kebanyakan adalah not specified, meaning dia secara toxicological itu sangat safe. Itu sesuatu yang sangat baik bagi kita sebagai produsen seaweed. Nah, Ibu-Bapak sekalian, ya saya rasa itu yang saya ingin sampaikan ya sebagai kesimpulan umum bahwa kita tahu bahwa rumput laut kita ini mempunyai potensi yang sangat luas dan pemanfaatannya juga sangat luas dan berkembang dari waktu ke waktu. Justru ini suatu kesempatan dan karena itulah maka kebutuhan kita untuk bisa memenuhi standar atau persyaratan-persyaratan tadi termasuk spek kalau kita ingin masuk ke area sana tadi menjadi sangat penting ya. Karena konsumen akan menuntut itu. Konsumennya meningkat, popularitasnya meningkat sehingga permintaannya juga meningkat dan juga ada kebutuhan terutama di masyarakat dunia untuk tahu itu dan untuk bisa menelusuri asal usulnya dari mana ini, ya. Keaslian produknya seperti apa, integriti produknya, dan tentunya ini bermuara pada daya saing. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan, Pak Sudari, Ibu Bapak sekalian, Pak Adi.
mudah-mudahan bermanfaat ya, dan kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Mudah-mudahan kita bisa diskusi nanti ya, mengenai hal-hal yang perlu kita diskusikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sekali lagi. Ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.